Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurani, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu belajar ikhlas walau kadang terasa pahit. Ada pepatah yang mengatakan, jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengajarkan kita tentang keikhlasan melalui setiap peristiwa hidup. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhlas adalah amalan hati yang paling indah, tetapi paling berat. Kita sering mendengar kata ikhlas, tetapi ketika diuji, rasanya begitu pahit. Ketika berbuat baik, tetapi tidak dihargai. Ketika berkorban, tetapi tidak dianggap. Ketika membantu, tetapi malah disalahpahami. Disitulah keikhlasan benar-benar diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayat ini jemaah sekalian mengingatkan kita seluruh ibadah, seluruh kebaikan, seluruh amal kuncinya adalah ikhlas. Tanpa ikhlas, amal sebesar gunung pun bisa menjadi sia-sia. Jamaah sekalian, ikhlas itu bukan berarti pura-pura tidak sedih. Ikhlas bukan berarti tidak kecewa. Ikhlas adalah menerima bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, dan kebaikan yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jamaah sekalian, Allah melihat tujuan di balik tindakan kita, bukan hanya hasilnya. Namun untuk mencapai ikhlas, seringkali jalannya tidak mudah. Kadang kita merasa tersakiti, kadang kita merasa tidak adil, dan kadang kita bertanya, kenapa harus saya yang selalu mengalah? Tetapi justru rasa pahit itulah obat pembentuk hati yang kuat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sadari bahwa manusia memang tempatnya adalah salah dan juga lupa. Jangan pernah harapkan belasan dari manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita pasti cepat kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita jauh jadi lebih tenang. Jemaah sekalian, yakinkan bahwa Allah tidak pernah menyanyiakan kebaikan. Kadang manusia lupa mengucapkan terima kasih, tapi Allah tidak pernah lupa membalas selalu dengan kebaikan pula. Fokus pada proses, bukan
mendapatkan pujian jemaah sekalian. Kalau kita berbuat baik untuk dilihat orang, kita pasti akan lelah. Tetapi kalau untuk Allah, kita jauh lebih kuat. Perbanyak zikir dan syukur. Zikir membersihkan hati, syukur melapangkan dada. Ingat, balasan besar untuk orang yang ikhlas. Allah sudah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang yang ikhlas. Jamaah yang berbahagia, hidup ini memang penuh dengan ujian. Kecewa itu wajar, sedih itu manusiawi. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena manusia tidak menghargai jamaah sekalian. Jadikan keikhlasan kita sebagai kekuatan, karena Allah lah yang selalu melihat, mendengar, dan membalas semuanya. Jamaah sekalian, mari kita terus belajar ikhlas sedikit demi sedikit, walaupun pahit di awal, tetapi insya Allah akan manis di akhir. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan dari ria, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai amal yang bernilai di sisinya. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi pelajaran hidup kita, dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.